A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahura bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Innahu, sesungguhnya dia yang tidak percaya kehidupan di akhirat, kana fi ahlihi masrura, mereka itu bersenang-senang bersama-sama dengan keluarganya. Jadi hidupnya senang dengan keluarga. Coba kita perhatikan, kita lihat yang banyak muncul di publik, di medsos dan sebagainya. Orang yang kaya raya, kebetulan mereka menjadi pengusaha atau pejabat yang bekerja sama dengan pengusaha, mereka mempunyai kekayaan banyak, anaknya pun ikut arogan, ya. Anaknya ikut arogan sampai kita sering mendapatkan berita, informasi, anaknya itu justru yang menganiaya orang lain karena mentang-mentang kaya. Atau ada yang belakangan ini di medsos, dia mengatakan dia benci kepada orang miskin karena orang miskin itu malas. Bahkan dia menuduh orang miskin itu narsis, hanya mementingkan dirinya sendiri dan membenci dan dengki kepada orang lain. Cuma gambar itu oleh yang memasang, dia sendiri yang masang, sudah di take down, tapi tetap saja ada yang sudah terlanjur direkam oleh orang lain dan diupload lagi. Ya, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian pernah melihat gambar itu yang menunjukkan arogansinya, bahwa dia itu langganan, dia itu customernya bank pun dia menunjukkan kartunya itu kartu prioritas. Itu menggambarkan innahu kana fi ahlihi masrura. Kenapa seperti itu? Innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka bahwa dia itu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Jadi dianggap hidup ini hanya sekali ini, nanti tidak dipanggil oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Padahal Allah itu selalu mengawasi mereka, memonitor mereka untuk nanti diminta pertanggungjawaban atas perilaku mereka. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhan dia itu selalu melihat, selalu memonitor apapun yang mereka lakukan. Nah, karena mereka itu menganggap hidup hanya sekali dan mereka memanfaatkan hidup ini untuk bersenang-senang, maka kelakuan mereka seperti digambarkan oleh Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum, di surat Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, yatamatta'un, mereka hidupnya bersenang-senang, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka itu makan-makan seperti binatang ternak. Si Allah mengumpamakannya itu seperti binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak itu tidak punya akal. Karena nggak punya akal, nggak paham masa depan, jangankan akhirat, nanti saja binatang itu nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita kasih makan kepada sapi, sapi ini akan kita pakai untuk geret kereta selama 2 atau 3 jam. Kita suruh makan, udah kenyang, berhenti dia. Lagi makan lagi. Ini kamu habis ini nggak makan sampai 2 jam. Nggak paham, tidak paham masa depan. Yang tahu masa depan, yang bisa memperkirakan masa depan hanya orang yang punya akal, manusia. Jadi kalau ada manusia tidak mempersiapkan diri untuk masa depan atau tidak paham masa depan, itu bagaikan binatang ternak.
Karena binatang ternak ya tahunya makan-makan dan senang-senang saja. Wanar mathwallahum, karena orang itu menurunkan martabatnya sendiri, diberi akal oleh Allah kok tidak dipakai. Berarti orang itu menurunkan martabatnya, manusia itu levelnya tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus top di atas makhluk yang lain. Tapi dia karena berperilaku seperti binatang, maka dia sama dengan mendowngrade, menurunkan sendiri martabatnya, tidak mau menggunakan akalnya. Karena dia menurunkan diri ke bawah, maka orang itu menjadi lebih hina daripada binatang. Ya, digambarkan oleh Allah, thumma radadnahu asfala safilin. Kami turunkan manusia yang seperti itu ke level yang paling bawah di antara orang-orang yang di bawah, karena menurunkan martabatnya sendiri. Karena mereka itu merendahkan dirinya sendiri. Wan naru mathwallahum, nerakalah tempat tinggal mereka kelak. Itu orang kafir. Bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik itu sebenarnya kafir. Bedanya apa? Kalau orang kafir ya udah dia mengakui kafir, tidak percaya kepada Allah. Tapi kalau orang munafik kafir tetapi pura-pura tidak kafir, ya, pura-pura beriman. Dosanya lebih bahaya mana sih? Orang kafir sama orang munafik? Kafir itu dosanya nggak ada yang melebihi, karena kafir itu mengingkari Allah dan seringkali menyekutukan Allah. Nggak ada yang lebih dari itu. Ternyata masih ada, yaitu orang munafik. Kenapa orang munafik itu dosanya lebih besar? Karena munafik itu sama-sama kafir yang sama, ditambah bohong. Bohong itu sama dengan menipu Allah. Sudah bohong, berani menipu Allah lagi. Yukhadi'unallah. Mereka berusaha menipu Allah. Allah kok ditipu? Pura-pura beriman. Enggak akan bisa. Allah tuh tahu. Nah, kelakuannya sama, mirip dengan mereka. Nah, orang-orang munafik dan orang kafir itu karena orientasinya adalah kesenangan hidup, kesenangan itu bisa diperoleh asal punya duit. Mereka sibuk ngurusi duit dan ngurusi keluarga, sehingga kalau ada ajakan untuk ngaji misalnya, ajakan untuk ke masjid atau ajakan untuk bersedekah, mereka nggak mau. Alasannya sibuk, seperti yang digambarkan oleh Allah. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syagharatna amwaluna wa ahluna. Orang-orang yang tidak mau ikut perang, ini konteksnya perang saat itu karena wajib. Maka contoh yang di sini adalah perang. Nah, kalau dalam keadaan iman, ya, diajak ke masjid tidak mau, diajak ngaji tidak mau. Itu mukhallafun yang berada di belakang, artinya tertinggal, tidak mau ikut-ikutan sholat, tidak mau ikut-ikutan ngaji dan sebagainya. Alasannya apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami sibuk ngurusi harta kami. Aku ngurusi toko, ngurusi ini dan itu dan sebagainya. Ngurusi bisnis. Wa ahluna, dan juga keluarganya. Dan keluarganya ini kadang-kadang yang sibuk anaknya, ibunya atau bapaknya disuruh nungguin cucu. Jadi ibunya yang seharusnya tidak perlu bekerja, yang harus bekerja itu kan suaminya. Karena dalam Islam suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak 100%. Kalau wajib memberi nafkah 100%, berarti istri jangan disuruh kerja dong. Tapi kadang-kadang istrinya sendiri kepengen punya duit banyak, lalu
Istri ini sibuk ngurusi pekerjaan, anaknya ditinggal, ibunya yang disuruh ngurus. Padahal kan Allah itu sudah membuat manusia itu makin tua makin lemah, sehingga wanita itu makin tua makin tidak punya anak. Karena kalau punya anak kasihan wanita itu, anaknya lari-lari dia nggak bisa ngejar, anaknya mau minta gendong nggak kuat. Maka oleh Allah, kamu lemah, nggak usah punya anak. Anak perempuannya yang memaksa dia untuk gendong-gendong ngurusi anak. Ini kan keterlaluan ya. Tapi zaman sekarang apalagi di Jakarta ini kebanyakan ibu-ibu itu meninggalkan anaknya di rumah, dititipkan kepada kakek neneknya. Tapi kakek nenek senang juga sih. Kenapa senang? Orang makin tua itu kan makin merasa sepi. Biasanya di kantor dihormati orang, anak buah. Begitu ke pensiun, gak ada lagi yang bisa saya suruh, gak ada lagi orang yang peduli sama saya. Karena itu aku butuh orang yang merasa membutuhkan saya. Ya, kita ini kalau tidak dibutuhkan oleh orang lain, kita merasa useless, merasa hidup kita tidak ada gunanya. Kalau orang merasa hidupnya gak ada gunanya, itu patah semangat. Supaya merasa berguna gimana? Ngurusi cucu sampai cucunya nggak mau tidur kalau nggak sama dia. Jadi dia merasa bahwa cucuku ini kalau nggak mau sama aku, kalau nggak sama aku nggak mau. Jadi dia merasa dibutuhkan oleh cucu ini. Nah, merasa dibutuhkan itu secara kejiwaan dibutuhkan. Jadi, aduh, ini kehidupan. Ya, dan ini dari unsur kejiwaan. Jadi makanya kalau kita ingin di hari tua tidak kesepian, jadilah orang baik. Kalau kita jadi orang baik, kita di tempat kerja nggak bosi, tidak terlalu ngebosi begitu. Nanti kalau kita atau orang yang baik itu pensiun, banyak yang menangis, atau dipindahkan begitu banyak yang menangis. Tapi ada yang ketika pergi orang-orang pada sorak-sorak, senang sekali ya. Ya, kita lihat beberapa pejabat kita itu begitu kan. Ada yang ya sama-sama di satu lembaga, saya tuh sebagai wartawan kan suka lihat itu perpisahannya kayak apa. Perpisahannya udah biarin orang itu sok. Terus tapi ada yang pada nangis itu. Nah, karena baik. Nah, orang yang baik itu dia sebagai guru atau sebagai pegawai, nanti ketika dia sudah pensiun akan sering dikunjungi oleh anak buahnya, oleh mantan murid-muridnya. Nah, guru yang baik itu sampai tua nggak akan kesepian karena orang baik. Nah, kalau sampai tua kok kesepian, cek masa mudanya kayak apa. Mohon maaf ini, ya saya tidak membahas satu persatu orang. Cuma kalau kita merasa di hari tua kok kesepian, keponakan tidak mau berkunjung. Kenapa? Adik kandungnya tidak mau berkunjung. Nah, itu biasanya di waktu mudanya dia galak atau jahat ya, misalnya ada itu di kota lain ya, saya tidak menyebut kotanya, dia sakit, adiknya tidak ada yang peduli, padahal adiknya di kota yang sama, kaya juga. Nah, orang ini rumahnya besar, terus tapi tidak punya duit, sakit, dia mau beli makanan aja nggak sanggup berjalan ke depan. Jadi kalau mau makan dia panggil anak yang lewat, tolong beliin itu. Kalau nggak ada duit, nangis, nelpon teman sambil nangis. Terus teman datang sambil bawa makanan, sambil ngasih duit. Kenapa? Ya adiknya gimana mau datang? Harta warisan dari orang tua semua diambil dia. Kalau adiknya itu datang dimarah-marahin. Kenapa? Orang yang mengambil warisan orang tua, adiknya tidak dikasih, itu kok kecenderungannya marah-marah. Supaya dia kalau datang kapok. Jadi ngapain ke sana?
dimarah-marahin melulu. Ya memang marahnya itu sengaja supaya nggak usah datang lagi ke sini, karena kalau dia datang nanti ada kesempatan yang, bang bagi dong warisannya. Nah supaya nggak pernah datang selalu dimarah-marahin. Itu kelakuan manusia. Ya. Kenapa? Menganggap harta itu penting. Harta itu penting, maka orang itu tidak sempat berbakti kepada Allah dan juga tidak sempat berbuat baik kepada orang lain. Nah mereka alasannya seolah-olah itu agamis gitu. Syagharatna amwaluna wa ahluna, Rasulullah kami sibuk ngurus saya dagangan dan ngurusi keluarga. Fastaghfir lana, mohonkanlah kami ampun kepada Allah. Tapi Allah sudah memberitahu kepada Rasulullah sebelum orang itu datang. Maka kalimatnya kan, sayaqulu lakal mukhallafun, orang-orang yang tidak mau berangkat perang itu akan berkata kepadamu, akan. Jadi sebelum orangnya datang sudah diberitahu oleh Allah. Terus Allah memberitahukan, yaqulu nabi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka tapi tidak ada di dalam hati mereka. Bohong. Jadi Rasulullah begitu orang itu datang udah, ini yang dikasih tahukan oleh Allah tadi, bahwa ini orang munafik. Ya udahlah gitu. Terus mereka kenapa seperti itu? Karena tidak percaya bahwa mereka itu akan hidup lagi. Kenapa mereka tidak percaya? Mereka akalnya pendek. Bagaimana akalnya pendek? Saya kasih gambaran yang gampang ya. Kita itu seringkali melihat kasus itu hanya secara materi, tapi tidak melihat unsur-unsur non materi. Contohnya begini deh, kita banyak di antara kita sudah jalani pensiun, terutama ketika menjelang pensiun. Banyak orang menjelang pensiun itu galau. Wah, aku kalau pensiun sekarang penghasilanku 20 juta. Nanti begitu pensiun tinggal 2 juta. Makan apa aku? 2 juta. Jadi yang dilihat itu 20 dan 2. Angka materi. Tidak bisa melihat yang non materi. Yang non materi yang masih ada kaitannya dengan duit misalnya. Kamu dapat 20 juta. Itu kan setiap hari kamu harus berangkat meninggalkan rumah ke kantor, kerja 8 jam terus pulang lagi, berangkat 1 jam pulang 1 jam, 10 jam. Udah begitu nanti masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di rumah, harus diselesaikan di rumah. Kamu dapat 20. Begitu pensiun dapat 2 juta. 2 juta doing nothing. Kerjaannya nol tapi dapat 2 juta. Itu kan lebih besar dibanding dengan 20 juta dengan bekerja dan berpayah-payah selama 10 jam. Jadi dari angka saja seperti itu. Apalagi yang non materi. Dengan pensiun kita itu kebutuhan kita nggak banyak. Kita nggak butuh transportasi, nggak butuh hal-hal lain. Misalnya kalau ada temen misalnya lagi menikahkan anaknya, kita mesti nyumbang dan sebagainya, itu nggak ada lagi ya, jadi kebutuhannya sangat berkurang. Terus waktu yang tersedia banyak. Ketika masih aktif bekerja nggak sempat ke masjid, begitu pensiun sempat ke masjid, sempat ngaji. Coba di antara kita nih deh, dulu waktu kita tuh masih kerja suka datang ke pengajian begini nggak? Ya, ada yang jawab. Gak sempat. Jadi alhamdulillah aku pensiun, aku punya waktu yang banyak sehingga aku bisa pergi ke masjid, bisa ngaji. Aku dulu bekerja berangkat dari pagi, pulang anak-anak sudah tidur. Aku tidak akrab dengan anakku. Anakku merasa kurang kasih sayang. Dengan aku pensiun, kasih sayang keluarga itu menjadi terbangun. Itu non materi, nggak pernah dihitung.
Kita harus belajar melihat yang non materi, dan saya selalu menganggap bahwa hal-hal yang non materi itu jauh lebih mahal dibanding dengan uang. Coba kalau kita itu kurang memperhatikan anak kan merasa tidak disayangi oleh orang tua. Anak yang merasa tidak disayangi orang tua kecenderungannya apa? Nakal. Kalau sudah nakal, itu apalagi kalau nakalnya itu sampai ngobat, itu diporotin tuh orang tua. Barang-barang di rumah dicuri, dijual dan sebagainya. Jadi kelihatannya sih tidak keluarkan duit, tapi ternyata duitnya dicolongin, hartanya dicolongin, duit lagi. Belum lagi kalau anak itu masuk dapat ditahan. Seringkali kalau ditahan itu masih bisa dinegosiasi sih. Ya, saya punya dulu ada kenalan begitu. Wah, itu anak itu tempo hari itu diambil tuh. Ada beberapa anak muda lah yang lagi ngobat, terus diambil malam-malam. Terus gimana? Tebus ya. Jadi ternyata bisa ditebus. Keluarin duit lagi. Belum lagi kalau nanti sudah dewasa, anak-anak seperti itu biasanya nggak bisa mandiri secara ekonomi. Karena secara ekonomi nggak bisa mandiri, ya akhirnya menggantungkan pada orang tua. Ya, ada orang tua yang dulunya kaya sekali, terus menjadi nggak berharta lagi, didukung oleh saudara-saudara yang dari jauh. Punya rumah, untung masih punya rumah. Anaknya gimana? Anaknya dua-duanya S2. Tapi ya karena kurang kasih sayang dan tidak ada pengarahan, nggak bisa kerja meskipun lulusan S2. Hidupnya menggantung kepada orang lain. Karena apa? Ya tidak dididik untuk menjadi anak yang soleh. Kalau anak itu soleh, kaya atau miskin, tetap hormat kepada orang tua, merawat orang tua. Kalau punya duit ya pakai duitnya, kalau nggak punya ya pakai tenaganya dan sebagainya. Ya, mereka kenapa berduit? Karena dianggap hidup ini hanya sekali. Mereka tidak bisa memikir yang non materi atau apalagi masa depan, bahwa besok itu bisa dibangkitkan kembali. Kata mereka, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apakah kalau kita sudah mati, kita sudah menjadi tulang belulang, bahkan menjadi debu, apakah kita bisa dibangkitkan kembali? A inna lamab'utsun. Awa abaunal awwalu, bagaimana bapak-bapak kita, kakak-kakak kita? Mana buktinya? Kakek-kakek kita itu nggak ada yang bangkit kembali. Ya belum waktunya. Dibangkitkan kembali itu di hari kiamat. Kalau kita mau menyaksikan, ya besok di hari kiamat dulu. Untuk menyaksikan itu, kita harus mati dulu. Nggak bisa membuktikan. Buktinya itu kita setelah ada di neraka baru, ternyata benar. Terlambat. Katakan, ya, suruh memberi penjelasan. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Orang generasi yang terdahulu maupun generasi yang akan datang, semuanya akan dibangkitkan dan dipertemukan kembali di saat yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan menciptakan makhluk baru yang asalnya tidak ada menjadi ada, bagi Allah itu gampang. Apalagi sudah ada barangnya, bekasnya sudah ada. Misalnya kalau kita mau menanam tebu, asal ada potongan-potongannya aja, nanti ditanam bisa tumbuh. Menanam singkong, itu kan tangkainya itu tanam aja, nanti bisa tumbuh. Jadi ada sisa-sisa dari tanaman itu, kemudian ditumbuhkan kembali. Itu lebih gampang daripada menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah itu menciptakan makhluk itu, memulai sesuatu kemudian dikembalikan lagi. Ya, dari mati ke hidup, hidup mati, dikembalikan ke hidup lagi, mati, hidup lagi. Itu gampang. Wa huwa ahwanu alaih, gampang bagi Allah.
Coba secara tauhid ya. Allah menggunakan kata ahwan. Ahwan itu dari kata hayyin. Hayyin itu asalnya hawin, gampang. Ya, hawin. Karena ada wawu dan ya sama-sama huruf elat. Wawu yang hidup itu diubah menjadi ya yang sama menjadi hayyin. Oh, ini aspek bahasa. Nggak usah terlalu jauh. Terus hayyin gampang, lebih gampang itu ahwanu. Meskipun Allah menggunakan kata ahwanu lebih gampang, biasanya para ahli tafsir menerjemahkannya gampang. Tidak diterjemahkan lebih gampang atau lebih mudah. Coba perhatikan di sini, dan menghidupkan kembali itu adalah mudah baginya, bukan lebih mudah. Dari segi tauhid, apa bedanya mudah dan lebih mudah? Kalau ada mudah dan lebih mudah, itu kan berarti ada yang sulit dan lebih sulit. Kalau itu mudah dan lebih mudah, berarti Allah itu punya kemampuan yang bisa diukur. Punya kemampuan, ini mudah, ini lebih mudah lagi. Ini sulit, ini lebih sulit lagi. Yang bisa diukur. Bagi Allah itu semuanya mudah. Jadi para ahli tafsir sering menerjemahkannya itu bukan lebih mudah, tetapi mudah meskipun itu menggunakan isim tafdil. Ya, isim tafdil itu yang artinya lebih. Ya. Wa huwa ahwanu alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah itu menunjukkan contoh-contoh di langit dan di bumi. Ya, di bumi dan di langit itu kan ada yang daur ulang, mutar lagi, ayam jadi telur, telur jadi ayam, dan lain-lain. Itu banyak yang melalui cycle semacam itu. Itu contohnya banyak supaya jadi pelajaran. Dan pelajaran bagi kita adalah bahwa kita jangan meniru orang-orang kafir yang menganggap hidup hanya sekali ini, lalu itu membuat mereka berkecenderungan berkesenangan di dunia ini. Kita mesti meyakini bahwa kita akan dikembalikan lagi hidup dan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu kita harus menjaga perilaku kita. Pesan yang kita perlu tangkap antara lain, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silahkan kamu berbuat apa saja yang kamu sukai, tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Allah itu mengawasi, melihat apapun yang kamu lakukan. Jadi ini mesti kita camkan. Apapun yang kita lakukan, apakah di tempat publik atau sendirian di rumah atau bahkan sendirian di kamar mandi, kita mesti sadar kita diawasi. Saya kasih contoh di kamar mandi. Kadang-kadang orang di kamar mandi itu kelakuannya aneh-aneh, ya, kelakuannya aneh-aneh karena nggak ada orang lain kan. Nah itu terus kita mesti menyadari, meskipun di kamar mandi nggak ada orang lain, tapi Allah ada. Maka orang yang lebih hati-hati, mereka tidak mau telanjang ketika di kamar mandi, meskipun sendirian. Ya, saya pernah mendengar cerita bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Tidak pernah. Dari ya kalau ke kamar mandi meskipun ada tertutup, tetap pakai kain ditutup, nanti dilepas, itu dibersihkan lagi dengan kainnya supaya aurat itu tidak pernah kelihatan meskipun oleh dirinya sendiri. Itu yang lebih hati-hati. Nah, kita jangan ikut-ikutan mereka. Allah mengatakan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan-makan dan bersenang-senang. Wa yulhihim, udah nggak usah pedulikan mereka. Wa yulhihimul amalu, biarkan mereka itu mengikuti angan-angannya sendiri, karena angan-angan mereka itu tidak didasari keimanan. Fasawfa ya'lamun, mereka nanti akan tahu akibat mereka sendiri. Kita memang butuh duit, ya, semua orang butuh duit. Kalau ada yang mengatakan bahwa
Semua orang penjahat itu juga butuh duit. Bukankah pencopet itu mencopet karena menganggap duit itu penting? Bukankah pelacur mereka mau menjadi pelacur karena menganggap bahwa duit itu penting? Ya, tapi kita jangan menganggap pentingnya duit itu seperti mereka, seperti pelacur, seperti pencopet, seperti koruptor. Jangan menganggap seperti mereka. Duit itu kita pakai untuk bekal. Namanya bekal, kita ukur kebutuhan kita seberapa. Kemudian kalau kita menganggap sudah cukup, ya sudah. Ya, saya ingat sedikit sepotong saja cerita. Ada seorang kebetulan dokter Pak, tapi sudah tua. Dia tanya, Pak, apakah bekerja itu wajib? Saya bilang, bekerja itu kan untuk mencari bekal Pak. Bekal untuk hidup untuk berbakti kepada Allah. Kalau Bapak merasa harta sudah cukup, aset properti sudah cukup, ngapain kerja lagi? Kan lebih baik waktunya dipakai untuk ngaji. Oh gitu ya. Terus dia berhenti kerja Pak. Berhenti kerja, terus tapi setiap kali datang ke pengajian mobilnya BMW baru, Mercy baru, tetap seperti itu Pak. Suatu saat kok Bapak nggak kelihatan beberapa minggu. Oh ya, saya ke kampung. Kebetulan kampungnya di luar Jawa. Ngapain kok lama? Saya bikin musola dengan harapan nanti dipakai untuk tempat ngaji. Terus suatu saat ngilang lagi, lebih lama. Kok lama nggak kelihatan Pak? Ya saya pulang kampung. Ternyata saya dulu targetnya musola itu untuk 20 anak. Sekarang ratusan. Saya bikin masjid yang besar. Itu setiap ngaji masih kendaraannya Mercy baru, BMW baru. Sampai meninggal itu masih kaya Pak. Dan di hari-hari terakhir, kalau saya mengutip ayat Quran begini, dia bisa melanjutkan Pak. Terus saya tanya, Bapak menghafal beberapa surat ya? Iya. Terus kalau saya ngutip ayat dari juz 2, juz 1, juz 3 gitu, dia nggak bisa teruskan. Tapi kalau saya baca dari juz 26, dia bisa melanjutkan. Saya tanya, Bapak menghafalnya mulai dari juz 30 ya? Iya. Dari 30, 29, 28 gitu, sudah tua. Dia berhenti bekerja karena merasa sudah cukup. Duit itu kan hanya untuk bekal kita hidup untuk berbakti kepada Allah. Kalau udah cukup ngapain? Itu. Jadi banyak orang yang sudah tua, udah masih mata duitan. Ya, saya pernah ada anak muda, Pak tolong dong, bapak saya dinasehati. Nasehati gimana? Bapak saya tuh kalau menasehati anak-anak itu matrek melulu. Kamu mesti begini, kamu mesti begini, ujung-ujungnya matrek. Terus gimana cara nasihatinya? Dia mantan kepala pengadilan tinggi ya Pak. Terus saya datang ke sana, dicari acara yang tidak seperti pengajian. Acara ulang tahun bapaknya, ulang tahun ke-84 Pak. 84 masih matrek gitu. Terus ada anaknya, ada cucunya. Aduh, aku ngomongnya gimana ini? Ada orang tua, ada anak-anak. Ya saya ngomongnya sambil bercanda. Terus alhamdulillah tidak lama kemudian saya ketemu anaknya lagi. Terima kasih Pak, bapak saya sudah berubah. Bapak saya sudah berubah. Itu kan luar biasa. Umur 84 tahun bisa berubah. Hanya ketemu sekali saja. Pak Dadang bisa berubah enggak? Orang ya, kita itu orang Islam meskipun sudah tua harus selalu berubah, selalu ya, berubah ke arah yang lebih baik. Kan tidak bisa menjadi lebih baik kalau nggak berubah. Aku sudah baik kok, udah baik. Kalau kepengen lebih baik lagi, berubah lagi sampai akhir hayat. Jadi kita mesti siap untuk berubah, perubahannya ke arah yang lebih baik. Nah, kita jangan meniru orang-orang mereka. Dan Allah wanti-wanti, hati-hati ya, kamu memang butuh duit dan kamu harus ngurusi anak-anakmu, tapi harta dan anakmu jangan sampai membuat kamu lupa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman,
jangan membuat kamu lalai, hartamu dan anak-anakmu lalai kepada Allah. Kamu harus selalu zikrillah, ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang sampai lalai itu akan merugi nanti di akhirat. Ini pesan. Lagi Allah memberitahukan memang sih harta dan anak itu ujian bagi kalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Memang banyak problem yang ada hubungannya dengan duit, ada hubungannya dengan anak, banyak. Tapi itu semuanya adalah ujian dari Allah. Kamu mau apa? Kalau kamu kemudian menjadi lupa diri, melupakan Allah, celaka kamu. Ya, jadi pesan dari tiga ayat ini adalah kita supaya hati-hati, jangan seperti orang kafir dan orang munafik. Mereka bisa berperilaku semacam itu karena mereka menganggap hidup di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan hidup dan mereka harus hidup senang. Ya. Senang bisa diperoleh dengan adanya duit, maka mereka hidupnya ngejar duit.